Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Putu Danayasa, tentunya dalam acara podcast Kemenak Konawe Selatan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang kembali dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Betul. Pemirsa Kemenak Komsel, jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbincang-bincang dengan Kepala Kantor terkait dengan bagaimana perjalanan Bapak ya, sampai pada titik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang berita-berita terbaru terkait dengan perkembangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan mendapatkan berbagai penghargaan. Ya. Jadi ada beberapa penghargaan yang diperoleh. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak. Penghargaan apa-apa saja yang baru kita terima di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Baik, terima kasih Pak Putu. Jadi di tahun 2024 ini di semester pertama, Kantor Kementerian Agama mendapatkan penghargaan pertama dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI berupa penghargaan peringkat pertama terkait laporan keuangan terbaik untuk Sekretariat Jenderal untuk Satker Sekretariat Jenderal di Eselon 1 di Kementerian Agama RI yang saat itu diserahkan langsung oleh Kepala Biro Perencanaan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan di hotel di salah satu hotel di Kota Kendari ya, pada saat bersamaan dengan acara yang dilaksanakan untuk pengembangan kapasitas perencana lingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi penghargaan itu terkait dengan pengelolaan anggaran dan sekaligus pelaporan keuangan dan mendapat peringkat pertama tingkat nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPP Sulawesi Tenggara. Ya, itu terkait dengan IKPA dengan nilai 100. Ya, IKPA terbaik pertama dengan nilai 100 bagi Satker dengan anggaran pagu besar di atas 40 miliar. Dan itu kami peroleh bersamaan dengan 3 instansi. Pertama adalah Polres Muna, yang kedua adalah BPKRI Perwakilan Sulawesi Tenggara, dan yang ketiga adalah adalah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan dengan nilai IKPA 100. Jadi itu nilai sempurna kalau di dalam penilaian ya. Dan yang ketiga juga penilaian dari KPPN Kendari, itu juga terkait dengan capaian IKPA dengan nilai sempurna 100 bersamaan dengan BPKRI Perwakilan Sulawesi Tenggara. Jadi tiga penghargaan dari instansi Kementerian Keuangan terhadap kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Jadi luar biasa nih Pak. 3 penghargaan yang diperoleh Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan saya Pak, apa nih yang dilakukan di internal Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan sampai mendapatkan 3 penghargaan ini? Iya. Ya. Jadi pertama teman-teman dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan itu dari awal, sejak tahun awal anggaran kan kita sudah punya komitmen bersama melalui perjanjian kinerja kita bahwa kita akan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada kita secara sempurna. Karena itu ya, saya memberi motivasi kepada teman-teman seluruh pengelola kegiatan dan pengelola keuangan bahwa tugas kita adalah secara mandatori itu adalah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi kita
semuanya telah digariskan di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang tercantum secara rinci di RKKR. Nah, dari situ teman-teman bekerja selama semester pertama itu ya melaksanakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita mendapatkan nilai 100 dari indikator kinerja pengelolaan anggaran itu karena ada 8 indikator yang menjadi alat ukurnya. Pertama itu adalah revisi DIPA. Ada selama ini salah kaprah di antara teman-teman mengatakan bahwa awal tahun itu kita melakukan revisi. Padahal itu keliru. Bahwa di dalam proses perencanaan kita di tahun sebelumnya, sebelum kita melaksanakan anggaran itu kan dimulai dengan proses perencanaan. Proses perencanaan itulah yang kita meletakkan seluruh program yang ada dalam DIPA atau RKKR itu secara lebih detail. Kita sudah menghitung waktu, kita sudah mencantumkan anggaran, kita juga sudah meletakkan situ siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran itu. Jadi terkait revisi, di semester pertama hampir kita tidak melakukan revisi karena kita sudah merencanakan di tahun sebelumnya. Karena itulah dalam indikator kinerja anggaran, pengelolaan anggaran itu, revisi itu menjadi salah satu indikator penilaian. Artinya semakin kecil revisi dan tidak melakukan revisi, berarti perencanaan itu bagus. Karena semakin sering kita melakukan revisi, berarti perencanaan kita tidak bagus. Nah itulah makanya di internal kita bahwa revisi itu barang yang boleh dilakukan, tetapi harus betul-betul mempertimbangkan ya aspek-aspeknya. Jadi tidak boleh sembarang melakukan revisi karena memang kita telah melakukan perencanaan dengan baik sebelum pelaksanaan anggaran. Karena itu semester pertama tidak ada revisi sama sekali. Yang kedua, ya, itu adalah deviasi halaman 3 DIPA. Jadi di halaman 3 DIPA itu kan ada namanya rencana penyelenggaraan dana (RPD). Di dalam DIPA kita di halaman 3 itu sudah kita cantumkan. Dalam bulan ini apa yang akan kita belanja? Kapan pelaksanaan belanjanya? Kapan dana itu ditarik? Jadi situ kita memegang komitmen teman-teman bahwa di bulan itu apa yang telah kita rencanakan dan apa telah kita programkan, ya kita harus punya komitmen, harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Sepanjang itu tidak dilaksanakan atau kita geser di waktu yang lain, itu mengurangi, jadi mempengaruhi nilai IKPA kita. Karena itu kita sudah harus komitmen dengan teman-teman. Makanya teman-teman perencana, teman-teman pengelola keuangan itu agak sedikit cerewet. Ini sudah sampai jadwalnya itu, ditarik dananya untuk dilaksanakan kegiatan. Nah, itulah yang menjadi salah satu tolak ukur bahwa IKPA kita baik nilainya karena kita komitmen dengan penjadwalan yang telah kita lakukan sejak awal tahun dalam matriks kegiatan kita. Yang ketiga itu adalah penyerapan anggaran. Jadi itu indikator ketiga ya, penyerapan anggaran. Jadi anggaran yang telah dibebankan kepada kita, dipercayakan kepada kita itu memang harus tugas kita adalah melaksanakan. Ya, kita digaji oleh negara, kita bekerja di kantor Kementerian Agama itu, ya tugasnya adalah merealisasikan anggaran itu siapa? Untuk publik, untuk masyarakat, untuk stakeholder Kementerian Agama. Karena itu hampir setiap pekan ya kita melakukan pertemuan kepada teman-teman PPK, pengelola kegiatan, supaya jadwal pelaksanaan kegiatan itu kita harus komitmen. Jadi seiring dengan kegiatan dilaksanakan bersamaan juga dengan RPD-nya, nah, itu harus jalan. Ya, nah itu indikator ketiga. Kemudian yang keempat itu adalah belanja kontraktual. Jadi belanja-belanja kita sudah jelas ada ketentuannya. Mana yang harus kita kontrakkan, mana yang bisa belanja langsung, mana belanja-belanja yang menurut kepentingannya, ya menurut aturannya seperti apa, sehingga kita komitmen dengan itu. Ya. Dan itu juga punya nilai di dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA itu. Sehingga minta insya Allah kalau kita berada pada jalur itu, nilai IKPA kita juga bisa bagus. Kemudian yang kelima itu adalah penyelesaian tagihan. Jadi teman-teman sekalian kalau ada kegiatan, ya kegiatan misalnya dalam rangka sosialisasi
atau misalnya bintek, atau misalnya workshop teman-teman. Kalau begitu dilaksanakan, itu segera mungkin dilakukan penyelesaian tagihan. Karena itu kemarin terkait dengan contoh misalnya perjalanan dinas yang selama ini teman-teman ada kecenderungan nanti dikumpul-kumpul perjalanan dinas sampai berbulan-bulan itu tidak bisa. Jadi tahun ini kita sudah berkomitmen paling lambat 1 minggu kita cairkan perjalanan, kita sudah tagihkan ke negara semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan paling lambat 1 minggu, sehingga apa, proses penyerapan anggaran kita menjadi baik, sehingga kita tidak punya tanggungan terhadap pihak ketiga, penerima bantuan atau apa. Jadi secepat mungkin kita tagihkan ke negara supaya realisasi anggaran kita menjadi lebih maksimal. Nah, selanjutnya itu adalah pengelolaan UP dan TUP. Jadi bendahara itu dalam membelanjakan dalam rangka untuk keperluan kantor kan dibekali namanya UP, uang persediaan dan tambahan uang persediaan. Jadi tapi lebih banyak ini teman-teman di keuangan dan bendahara lebih banyak menggunakan UP, uang persediaan, sehingga dalam pertanggungjawabannya ya, karena uang itu adalah uang negara, setiap saat ya harus dipertanggungjawabkan dan negara pasti akan meminta pertanggungjawaban itu, karena kapan tidak berarti ada konsekuensi. Karena itu laporan pertanggungjawab terhadap uang persediaan yang dikelola oleh bendahara itu harus tepat waktu, kemudian juga pertanggungjawabannya juga benar sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan tentunya. Ya, itu yang ke-7 ya. Yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah dispensasi SPM. Alhamdulillah kita tidak pernah menyalahi ketentuan terkait dengan pengajuan SPM, sehingga kita tidak pernah meminta dispensasi. Ya, hampir dalam 1 semester ini bendahara tidak pernah mengajukan dispensasi dalam pengajuan SPM karena mungkin keterlambatan waktu dan sebagainya. Karena itu untuk Konawe Selatan, alhamdulillah kita tidak pernah mengajukan dispensasi, dan itu salah satu ukuran kinerja kita kalau kita tidak pernah mengajukan dispensasi SPM. Ya. Dan yang terakhir itu adalah konfirmasi capaian output CO. Jadi itu setiap pertanggungjawaban bendahara, semua keuangan yang telah kita keluarkan, yang telah kita serap, yang telah kita laksanakan, itu juga perlu dikonfirmasi terkait capaian outputnya. Ya, sejauh mana yang kita kerjakan itu memiliki dampak, bukan hanya sekedar uangnya diselesaikan, kegiatannya dikerjakan, tetapi tidak ada dampaknya. Nah, output itu dampak yang dihasilkan dari pengeluaran uang yang telah kita kelola, uang yang telah itu sampai kepada yang berhak atau kepada masyarakat yang menerima layanan dari Kementerian Agama, dan dampaknya seperti apa. Dan itu harus terkonfirmasi di dalam laporan teman-teman di keuangan bendahara ya, secara ini diikut melalui CO-nya itu. Dan 8 indikator ini ya harus kita betul-betul kita pegang. Jadi terkait dengan revisinya, terkait dengan rencana penarikan dananya, terkait dengan tagihannya, penyerapan anggarannya, semuanya itu harus kita pegang, harus kita komitmen bersama teman-teman dan pengelola keuangan, sehingga alhamdulillah itu bisa kita pertahankan dan itu bisa dinilai oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan, dan kita salah satu dari instansi yang bisa mencapai nilai sempurna dan nilai sangat luar biasa. Jadi kalau melihat bagaimana Kementerian Agama mencapai itu, jadi kan kita lihat bahkan ada 8 indikator. Ya, 8 indikator ini tentu kalau mendapatkan ini lebih mudah daripada mempertahankan. Betul. Nah, kira-kira apa tips-tips dari Bapak untuk seluruh satker yang ada, ya, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, untuk kita mempertahankan bahkan meningkatkan hasil yang kita dapatkan ini? Jadi terima kasih Pak Putu. Jadi memang betul prinsip mempertahankan itu paling sulit. Mencapai itu ya memang kita sebenarnya tidak bercita-cita bahwa kita bekerja sebagai aparat negara ini, sama sekali di benak kita dengan teman-teman tidak pernah ingin bekerja karena ingin mendapatkan nilai. Tapi betul-betul teman ini adalah saya memberi motivasi bahwa kita bekerja karena punya tanggung jawab.
Jadi sama sekali tidak terbayang di dalam pikiran kita semua bahwa saya bekerja ini untuk dapat juara 1. Hampir tidak pernah di dalam setiap penyampaian atau motivasi yang saya berikan kepada teman bahwa bekerja itu adalah tanggung jawab. Ya, kalau kita bekerja baik, memang seharusnya kita bekerja baik sebagai aparat negara, aparat Kementerian Agama yang telah diberi fasilitas oleh negara untuk bekerja dan kita hidup di dalamnya ini. Ya, sepanjang saya memesankan kan 3 hal. Bekerja itu cerdas, bekerja itu ikhlas, dan bekerja keras. Jadi bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. 3 itu menurut saya yang bisa, insya Allah bisa mempertahankan itu. Ya. Karena kalau kita selalu bahwa motivasinya karena juara lalu tidak juara, itu bisa menjadi drop atau turun semangat. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita nggak pernah berekspektasi dengan segala macam penghargaan yang kita ini enggak. Jadi bagi saya dengan teman-teman adalah kerja itu tadi dalam rangka memenuhi tanggung jawab kita sebagai karyawan pada Kementerian Agama. Itu saya sebenarnya Pak Putri. Kalau itu kita pertahankan, ya kita juga tidak terlalu berharap terus bahwa kita. Tapi kalau kita tetap bekerja dalam ritme itu, insya Allah lah hasilnya mengikut itu akan. Iya. Ya. Baik. Nah, terima kasih Bapak. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Ya, apalagi terkait dengan bagaimana capaian-capaian dari Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Yang jelas pesan dari Bapak Kepala Kantor, apapun yang kita dapatkan, penghargaan yang kita dapatkan ini tidak lain adalah hasil daripada kerja tadi. Ya, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya. Kemudian tentu menjadi PR kita bersama menjalankan segala tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, menjalankan tugas-tugas kita sehingga kalau sudah kita jalankan ritme itu, hasilnya pasti akan sesuai dengan harapan kita bersama. Jadi pemirsa Kemenag Konawe Selatan, ini sangat luar biasa perbincangan kita pada pagi hari ini. Tentu hal ini menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah upaya-upaya kita untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik lagi. Jadi terima kasih para pemirsa, kita akan bertemu kembali pada podcast berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam sejahtera untuk kita.